Perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Pada pelajaran IPAS kali ini, kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sering kita temui di rumah, yaitu tentang perubahan wujud benda. Kira-kira, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata perubahan wujud? Ya, betul sekali. Perubahan wujud terjadi ketika suatu benda berubah bentuk karena adanya pengaruh suhu, baik itu panas maupun dingin. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kalian pernah tidak melihat es batu yang kalian ambil dari kulkas lalu dibiarkan di atas meja? Apa yang terjadi? Ya, es itu lama-lama mencair dan berubah menjadi air. Nah, proses dari benda padat menjadi cair, itulah yang kita sebut mencair. Perubahan ini terjadi karena benda padat, dalam hal ini es batu, menerima panas dari lingkungan sekitarnya sehingga berubah menjadi cair. Kebalikan dari mencair adalah membeku. Coba bayangkan jika kalian memasukkan air ke dalam freezer. Setelah beberapa jam, air tersebut berubah menjadi es batu. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud dari cair ke padat karena suhu yang rendah atau dingin. Air yang didinginkan akan mengalami proses pembekuan dan berubah menjadi padat. Selanjutnya ada menguap. Menguap adalah proses perubahan dari cair menjadi gas. Misalnya, ketika ibu kalian memasak air di dapur, kalian pasti sering melihat uap panas yang keluar dari panci. Nah, itu adalah air yang berubah menjadi gas atau uap karena menerima panas. Semakin panas airnya, maka semakin banyak uap yang dihasilkan. Lalu, ada juga mengembun. Ini adalah proses kebalikan dari menguap, yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Contoh paling mudah adalah ketika kalian menaruh gelas berisi air dingin di luar ruangan. Setelah beberapa menit, permukaan luar gelas akan dipenuhi titik-titik air. Titik-titik air itu berasal dari uap air di udara yang mengenai permukaan gelas yang dingin, lalu berubah menjadi cair. Proses itulah yang disebut mengembun. Yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah proses perubahan dari benda padat langsung menjadi gas, tanpa melalui tahap cair terlebih dahulu. Contoh menyublim adalah kapur barus. Kalian pernah melihat kapur barus di lemari pakaian, bukan? Lama-kelamaan, kapur barus itu mengecil dan akhirnya habis, padahal tidak menjadi cair terlebih dahulu. Itulah yang disebut proses menyublim. Nah, sekarang mari kita rangkum. Ada 5 perubahan wujud benda yang harus kalian ingat. Pertama, mencair, dari padat ke cair. Kedua, membeku, dari cair ke padat. Ketiga, menguap, dari cair ke gas. Keempat, mengembun, dari gas ke cair. Dan kelima, menyublim, dari padat ke gas. Perubahan wujud ini bisa terjadi karena benda menerima atau melepaskan panas. Proses ini sangat penting untuk dipahami karena terjadi di sekitar kita setiap hari loh. Kalian bisa mencoba mengamati perubahan wujud ini di rumah. Misalnya ketika membuat es batu, merebus air, atau mengamati kapur barus di lemari. Kegiatan sederhana seperti ini bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan. Bagaimana anak-anak? Mudah dan menyenangkan bukan belajar hari ini? Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin paham dan bisa menjelaskan kembali tentang 5 perubahan wujud benda kepada teman-teman atau keluarga kalian di rumah. Kakak sangat bangga pada kalian semua yang sudah menyimak pelajaran dengan baik. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar dan teruslah bertanya kalau ada hal yang belum kalian mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا